Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wasallim, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, jamaah majelis Rasulullah SAW dimanapun berada, para pimpinan majelis Rasulullah SAW di cabang-cabang ya, di seluruh Indonesia maupun di 5 negara, juga pencinta Sayyidina Muhammad dimanapun berada, mungkin juga para habaib, para ulama ya, yang juga concern terhadap tema ini. Kami ingin menyampaikan klarifikasi ya, atau tabayun ya, terkait dengan viralnya video atau potongan video daripada ceramah guru mulia kami, yaitu Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, yang mana di dalam video yang viral itu dikatakan Sayyidul Habib Umar menyampaikan bahwa beliau meminta supaya masjid-masjid dibuka ya, supaya orang kemudian boleh sholat di masjid. Video itu kemudian menjadi viral ya, dan kemudian menyebar, kemudian disalah tafsiri ya, oleh banyak orang, dan kami melakukan klarifikasi tabayun ya ke Tarim ya, melalui putra sulung beliau yang juga orang kepercayaan beliau, yang juga pimpinan Darul Mustafa sekarang, yaitu Sayyid Salim bin Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh ya, putra sulung Habib Umar bin Hafidh. Dan kemudian Habib Salim menanyakan langsung kepada ayahnya, yaitu Habib Umar bin Hafidh, dan menyampaikan klarifikasi sebagai berikut ya. Mohon ini nanti video saya ini jangan dipotong-potong juga, sehingga akhirnya kemudian malah jadi salah paham lagi ya, memperkeruh suasana. Yang pertama, dari hasil klarifikasi Habib Salim kepada ayah beliau, itu Habib Umar bin Hafidh, dinyatakan pertama bahwa Sayyidul Habib Umar bin Hafidh itu sikap beliau tidak pernah menentang kebijakan, keputusan yang sudah diputuskan oleh Waliul Amri. Ya, Waliul Amri di dalam hal ini adalah pemerintah dan juga majelis ulama. Kalau sudah pemerintah dan majelis ulama sepakat tentang satu hal, maka Sayyidul Habib Umar, ya guru mulia kita, akan sepakat dengan itu. Akan meminta seluruh murid-muridnya dan seluruh orang-orang yang intisab kepada beliau ya, untuk supaya taat kepada Waliul Amri. Itu nomor satu. Ya, dimanapun, di negara manapun, beliau meminta untuk supaya kita jangan sampai berbeda pendapat tentang satu keputusan yang sudah diputuskan oleh Waliul Amri. Apalagi ini adalah kesepakatan para ulama, yaitu majelis ulama dengan pemerintah. Itu nomor satu, dimanapun. Jadi kalau nanti ada video-video yang kemudian menyatakan Habib Umar berbeda pendapat dengan pemerintah, maka itu dinasakh, dihapus. Taat kepada Waliul Amri itu nomor satu. Itu kebijakan beliau dimanapun. Ya, beliau selalu mengarahkan murid-muridnya dan juga seluruh orang-orang yang terpaut, terikat kepada beliau untuk taat kepada pemerintah. Itu nomor satu. Ya, jadi begitu ada yang berbeda, maka kita harus curiga bahwa ini bisa jadi potongan, ya, atau tidak lengkap, ya, atau dan sebagainya. Kemudian yang kedua, beliau secara jelas, secara tegas, ya, menyatakan ketidaksukaan beliau terhadap orang yang memotong-motong perkataan beliau, dipotong, dicuplik, lalu disebarkan sehingga menimbulkan fitnah. Ini beliau sampaikan terus terang, ya. Bahkan beliau katakan wajib bagi orang yang memotong ceramah beliau kemarin itu lalu menyebarkannya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas-jelas beliau sampaikan, ya. Kemudian yang ketiga, beliau juga menyampaikan ya bahwa apa yang beliau sampaikan kemarin itu di dalam video itu adalah khusus untuk pemerintah Yaman. Saya ulangi, khusus untuk pemerintah Yaman, ya. Kenapa? Karena pada saat itu diduga ada satu orang yang terkena COVID-19. Diduga, belum pasti. Lalu tiba-tiba pemerintah Yaman menyatakan untuk menutup seluruh masjid. Gitu ya. Sementara kegiatan masyarakat masih seperti biasa. Ya. Orang di jalan tidak dilarang, orang ke pasar tidak dilarang, ke mal juga bebas, dan sebagainya dibebaskan, sementara masjid dilarang. Disitulah kemudian beliau menyampaikan untuk jangan sampai nutup masjid, ya. Sementara yang lain dibiarkan. Itu khusus untuk pemerintah Yaman sekali lagi. Dan kasusnya baru satu orang dan belum pasti. Berbeda dengan kondisi di Indonesia yang pada saat ini sudah ribuan orang ya terkena, ya bahkan ada beberapa ratus orang yang juga meninggal ya dan sebagainya. Itu berbeda sekali, ya. Jadi sekali lagi konteks daripada
ceramah beliau itu adalah kepada pemerintah Yaman yang pada saat itu belum pasti, lalu kemudian sudah memerintahkan menutup masjid. Ya, sehingga kata beliau, buka. Ya, kita minta sama Allah di masjid. Ya, kalau misalnya kenapa masjidnya ditutup, sementara yang lain dibiarkan orang di jalan dan sebagainya. Ya, beda dengan kita yang sekarang sudah melakukan PSBB, ya, terutama di daerah-daerah merah. Dan fatwa beliau itu juga sama dengan majelis ulama. Ya, kalau daerah hijau ya silahkan. Kalau yang merah sudah tidak boleh sama sekali. Nah, kemudian terakhir juga disampaikan oleh Habib Salim ya bin Umar, ya putra Habib Umar bin Hafid. Semua orang yang mendengar ceramah beliau pada saat itu tidak ada satupun yang kemudian menganggap bahwa ini adalah memerintahkan ke seluruh dunia supaya membuka masjid. Tidak ada. Ya, kenapa? Karena mendengar secara lengkap apa yang beliau sampaikan dari awal sampai akhir. Ya. Nah, jadi ini yang perlu saya sampaikan ya, supaya kita tidak kemudian menjadi berpolemik, ya. Apalagi kemudian membawa nama-nama guru mulia kami, ya, yaitu Habib Umar bin Hafid. Beliau tidak pernah seperti itu, ya. Dan kami tahu dari sejak berinteraksi dengan beliau, semua murid beliau tahu, ya, bahwa beliau tidak akan mungkin bertentangan, ya, memerintahkan untuk melawan, ya, terhadap kebijakan yang sudah diputuskan oleh ulil amri, yaitu majelis ulama dan juga pemerintah. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan ya bahwa tolong ya kepada yang menyebar video itu untuk berhenti, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah dari Sayyidul Habib. Ya, kemudian yang kedua, jangan sampai kemudian sekali lagi kalau ada hal-hal apa kemudian langsung dipotong, disebarkan, itu menimbulkan fitnah dan betul-betul berdosa besar, ya, karena membuat masyarakat menjadi resah. Ya, orang-orang, para kiai, ya, para habaib bertanya kepada saya, bagaimana ini ceramah Habib Umar? Padahal tidak seperti itu. Demikian klarifikasi dari apa yang disampaikan oleh guru mulia kami, Habib Umar bin Hafid. Mudah-mudahan ini semua bisa menjelaskan masalah pada tempatnya. Sekali lagi, tetap bagi yang dilarang ke masjid oleh pemerintah, oleh majelis ulama, kita taati, karena itulah pendapat juga dari guru mulia kami, Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ya, demikian, mudah-mudahan menjadi jelas. Wallahu a'lam bishawab. Billahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.